Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pada penghujung bulan baru, bulan Februari ini, kita disuguhkan akan refleksi tentang garam dan terang. Tentu kita tidak asing lagi dengan garam dan terang. Garam seperti kita ketahui bahwa membuat makanan, masakan sebelanga itu enak. Garam juga membuat awet ikan di dalam kerdus itu kalau diberi garam. Garam membuat lama orang-orang yang ada meletakkan hal-hal yang baru di dalamnya. Terang apalagi, terang kita melihat cahaya di sekitar kita. Banyak manfaat terang dalam diri kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan sabda-sabda seperti ini, kita tentu tahu bahwa kitalah yang dimaksud itu. Bukan hanya para murid, kita. Dan kita harus melaksanakan ini. Kalau garam kita menjadi tawar, artinya tidak bisa menikmati hal-hal yang ada. Garam kita tidak laku lagi. Kita hanya dibuang kalau kita tidak berguna bagi saudara-saudara kita. Kita akan disingkirkan oleh lingkungan kita. Kita tidak dianggap. Itulah garam dan terang Bapak Ibu Saudara. Dan ini ditempatkan Tuhan Yesus di atas bukit. Bukit menunjukkan sebuah kewibawaan ilahi. Bukan hanya untuk kewibawaan manusia. Itu omong kosong. Sebentar saja sudah ambruk, tapi kewibawaan ilahi. Seperti saya di atas mimbar ini melihat manusia, Bapak Ibu sekalian, sangat jelas dari ujung sana sampai ujung sana, jelas orangnya. Tapi kalau saya berdiri di sini, tidak kelihatan. Di sana main HP, di sana ngobrol sendiri, di sana tidak tahu. Kalau di atas bukit, tahu semuanya. Inilah mimbar, inilah liturgi dalam gereja kita. Ini disampaikan oleh Tuhan bahwa inilah sabda yang sangat penting untuk diri kita. Di atas bukit, sabda yang disampaikan dengan penuh wibawa dan kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bergerak dalam koridor dunia, garam dunia. Artinya bergerak dalam lingkup bahasa dunia. Kita sampai menembus dunia sana. Setiap kali kita traveling, tour leader, kita mewartakan garam dan terang ini. Kita tidak pernah berhenti dalam hal ini. Tak jemu-jemunya kita berbuat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita harus tetap setia untuk melaksanakan ini. Saya pun juga melaksanakan hal-hal ini ketika kami awal-awal tugas di HKY tahun 92, tugas di sana. Dan itu teman saya yang dari SD, teman saya SD itu tahu mengenal saya. Oh, Marno, no ya apa no kabarmu no. Oh, dia tidak tahu bahwa saya di paroki HKY. Oh, omamu kok gede no, omamu gede. Terus ngeluh, no katokku bolong, no sandal jepit gitu. Kan dia becak di depan HKY. Sandalku jebol no, memang
pas, belum ganap. Ya. Saya beri. Itulah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan. Orang-orang yang di daerah-daerah, yang peninggalan saya waktu di Blitar Selatan, itu ada yang saya berikan apa yang saya punya. Anak-anak 5-6 orang menjadi anak asuh di sana. Saya di HKY tapi mengirimi uang pada mereka. Terjun ke sana. Anak-anak yang dari tidak punya pekerjaan saya bawa ke kota Malang maupun Surabaya untuk menjadi tenaga-tenaga itu sudah lulus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, perbuatan kecil yang sangat berguna untuk mereka. Saya juga melihat perbuatan yang kecil dari tradisi orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau pas bodoh, menyebar uang dengan sebaik-baiknya. Dulu di Taman Bungkul situ ada itu Pak Haji Saleh menyebarkan uang. Pak Haris antri diberi. Kalau tidak salah waktu itu 50 juta untuk memberi. Waktu itu 50 juta. Itulah ada karya-karya yang baik. Dan sekarang ini diganti oleh orang-orang yang individu-individu. Ibu-ibu pakai jilbab turun dari mobil memberi bingkisan pada anak jalanan, tukang becak di pinggir-pinggir jalan. Ibu-ibu pergi ke pasar memberi kepada orang-orang yang sekitarnya. Kita yang punya, mereka yang tidak punya. Penjual-penjual bakul tempe, bakul brambang, bakul lombok. Mengapa kita adik ngenyang? Tuku tempe 15.000 yang ngenyang. Piro halang ini kok 15.000, mbok 10 kok. Kenyang. Kita harus murah hati Bapak Ibu. Bagaimana garam kita berguna, terasa kepada orang-orang ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa lagi? Dan dunia ini sekarang ini dunia medsos. Mari kita ajari anak-anak kita untuk bermain komputer. Ini loh komputer itu. Saya pun juga waktu tahun 90 diajari pertama untuk komputer. Ctrl D, Ctrl C, Ctrl, angel Ctrl. Nah, akhirnya itu harus kita latih. Kalau kita tidak berlatih Ctrl angel. Sekarang tidak pakai Ctrl bagus, lebih cepat. Ajarilah anak-anak ngeprint. Bagaimana ngeprint itu? Ngeprint ini seperti ini. Ngeprint Excel, ngeprint Word, bingung. Ayo ngeprint. Ajari, biar dia sendiri yang nutul-nutul tuts itu ya. Ayo. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau tidak diajari ini tidak bisa anak-anak, harus diajari. Oleh karena itu mainan apa saja diajari. Kalau mengajari adalah biarkan dia sendiri untuk nutul-nutul itu supaya dia diulang-ulang terus supaya sampai selesai. Sekarang tidak bisa, besok tidak bisa, lusa dan seterusnya sampai bisa, sampai memasukkan dalam print-printan itu kertas-kertas luka enggak apa-apa, apa itu robek enggak apa-apa, dan kesalahan-kesalahan itu biasa. Awal kita mengajari pasti salah, kalau tidak itu sudah pinter sebetulnya. Salah enggak apa-apa, ajarilah orang-orang itu. Ajarilah anak-anak berdagang, agar anak-anak bisa berdagang. Ini loh kalau sekian, kembalinya sekian. Kalau ini ditawar, tunjukkan, wes kekno ae. Ditawar, wes kekno ae. Badine wes lumayan iki. Sebab tukune sakmene. Iki apa iku? Banyak kalau beli. Bal-balan rak wombo gede ngono.
Kira pirang ewu, 100.000, padahal yang dididol berapa? Sekian, loh, itu badine loh. Sekian kayak sekian kayak no. Berikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita banyak yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu malas-malas untuk itu, tidak bisa bergerak apa-apa. Garam kita diinjak-injak orang. Garam kita tidak berguna untuk masyarakat ini. Harus ada gunanya. Gerakan ini harus ada gerakan moralitas untuk kita semua. Maka dipacu untuk kita harus jadi. Sekarang adalah bulan Februari, nanti akan Desember. 1 tahun ini kita merencanakan apa? Ayo gerakkan masyarakat ini. Agar Bapak Ibu tidak linglung mengupload. Ayo yang muda-muda ini ditingkatkan semangatnya. Biar masyarakat tahu bahwa pemuda-pemuda Katolik ini ada. Pemuda-pemuda Katolik ini bisa bergerak. Pemuda-pemuda Katolik kok seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir kami tutup dengan peristiwa Ayu Kartika Dewi, mantan dari, bukan mantan, sekarang masih menjabat anggotanya Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika menikah beda gereja. Mengapa boleh beda gereja? Yang memberkati Monsinyur Kardinal Ignatius Kardinal di Jakarta, Bapak Monsinyur Ignatius. Maka dari itu kalau kita menikahkan beda gereja boleh. Beda gereja itu boleh. Saya katakan itu boleh. Mengapa? Karena satu hal alasannya, yaitu perkawinan itu kesepakatan dua suami, calon istri, calon suami, salaman. 2 orang bersalaman, lalu mengucapkan kata-kata itu. Mengucapkan. Itu perkawinan menurut kita. Itu perkawinan. Lalu kalau dilaksanakan di KUA, itu cuma mempelai laki-laki dan orang tua perempuan. Loh, bukan orang tua. Mempelai laki-laki kok dengan orang tua berjabatan tangan dan ngomong soal itu. Sah, sah. Bukan. Mempelai calon laki-laki dan calon perempuan ini menyatu. Aku mencintaimu dalam suka dan duka. Aku berjanji ingin sehidup semati dengan dirimu. Lalu Romo dan lain-lain hanya atas nama gereja. Aku menyatakan bahwa perkawinan ini sah secara Katolik, secara ini. Apa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Hanya menyaksikan, hanya meneguhkan perkawinan itu. Jadi berbeda. Nah itu kita tidak apa-apa, kita tinggal saja. Cara Islam seperti itu, cara Katolik seperti ini. Itu berbeda pengertiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada alasan yang lain yang membuat dia sah. Oleh karena itu, wartakanlah ini. Bahwa menikah di gereja itu mudah. Tidak ada hal yang sulit untuk itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Dan ini kita bukan untuk Tuhan, tetapi untuk bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Agar mereka memuji Bapamu di surga. Artinya Bapa yang harus diluhurkan, bukan saya. Kalau saya bisa seperti ini karena Bapa menyertainya. Roh Kudus melantai kiri kita, sehingga kita mampu untuk berkarya seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mulai dari sekarang mari kita
gerakkan kita harus berkarya sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.